Nah, dosa nak sadanya baso balik di acara program Duduk Baselo. Padang TV. Makasih. Iya Malin. Iko senang hati malam gini kan. Batu. Karena di studio awak kini ko rami gini kan. Iya. Ada pula kini yang hadir bersama awak kini ko. Seluruh fan Kucina Minang Padang TV hadir bersama awak. Iya. Mukanya lah ada ketua umum guys situ. Ada wakil. Ada bundukan duang Kota Tangah Bu Ida. Oh iya tuh. Ada pula nenek Nepang. Oh iya. Tentunya Mak Adi. Di studio kini ko Allah ada pula 3 narasumber awak. Kini ko tema kadang ke tema aku kini Mak Adi. Temanya kini ko Malin adalah tentang pelestarian adat istiadat. Tapi sebelumnya, wak age pantun patah peti jadi. Indak basibak jo basisia, indak bahinggo jo babate, salam taunjak kanan ba anjuangan. Seratu salam kaislaman, jawelah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi salamku harus dulu. Enggak boleh kalau salam. Apalagi orang Minangkabau. Harus tahu jo adat istiadat. Mengerti jo ada yang jo dendang. Mengerti kata nanampe. Urang kata singgung itu Mak Ade itu. Lai. Itu Mak Ade. Sebagai apalagi seorang gadis Minang. Tentunya di sana Padang TV kini pun dimanapun saja berada. Kini ko di studio awak lah ada 3 narasumber gitu. Langsung saya Mak Ade. Dikenal dulu narasumber yang pertama. Kini ko narasumber kita nama Lindi Sabalah Magadi tentunya ada Bu Dr. Zus Nelly Zubir M. Hum sebagai peneliti BPNB Sumbar. Ya, kita beri aplaus. Kemudian Magadi tentunya yang di tengah awak kini ko narasumber awak yaitu Ibu Profesor Dr. Rauda Taib MS, Ketua Bundukan Dong Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah segar Bu. Alhamdulillah. Tentu Mak Adi ada pula sampai malincik lagi nih. Ayo siapa tuh Malin? Langsung lo perkenalkan di sana Padang TV dimanapun saja berada. Kini ko Bapak Dr. Andes Suarman Kepala BPNB Sumatera Barat. Selamat pagi dan siang Pak. Karena sebentar lagi makasih. Iya. Bapak sehat Pak. Nah jadi nusana sadonyo sesuai tema nak kau angket kini ko ba'apulu pelestarian adat istiadat di Minangkabau ko. Karena awak caliak kini ko Mak Ade. Iya. Banyak kini ko ndak jalehnya. Ndak mengaratinya jodan jendeng. Nak tentu mamak tasingguang, nak tentu keponakan tasingguang. Lah samo data sih sadu Tentunya kini ko aku pas ku bahas solusinya nan elok. Kalau Mak Adi batu rasanya, le menghargai mama di rumah. Lah karena mama tuh bananan kama ponawak nanti mamalin. Ini kadang dulu tiba baralek bertentu juga mama Kalau nak baralek nak tentu mama jalannya yang celek mama. Ya, dari kini harus tahu juga mama wak. Banyak kini kamu cari kok dari pakaian bagai ini ndak batu mamanya ada di mukanya pakaian itu pakai. Karena ada waktu lo coba budaya-budaya asing di luar Damalin. Nah itu udah langsung 10 awak langsung 10 tanya kan narasumber dulu nak. Iya. Langsung saya ke Ibu Dr. Rauda Taib MS. Bundukan Duang Sumatera Barat aku Bu. Ba pula Ibu mencalik kini ke Bu, mencalik kini kondisi anak muda awak kini ke Bu. Mungkin dari pakaian atau mungkin contohnya dalam baralek gadang bagi Bu mencalik kini kalau banyak berubah kini boleh Mbak. Dulu kalau di baralek kau ndak boleh pelaminan ke di luar, harus di dalam. Kini kau mencari kini lah di luar. Baju pun kini begitu Bu, lakin banyak modifikasi ke Bu, masih lain Bu. Ba apa Ibu memandang tu Bu. Jadi kalau awak cali kini Jumato dan berasih memang banyak terjadi penyimpangan, terutama di dalam pemakaian atribut adat. Atribut adat gue bisa baju nak daro, baju pengulu, pelaminan, dan latak pelaminan dan segala macamnya. Acara baralek, cara duduk, cara makan, banyak perubahan terjadi. Itu sebenarnya kalau awak caliak dari mana tu datangnya. Ndak dolai pemahaman tentang nilai-nilai adat awak. Ndak diajan lai, ndak dia contoh lai. Tentu nak muda-muda dak bisa awak salah dah. Dia kerana ndak nampak dia contoh nan jaleh. Contoh nan batu kalau nyo salah, nan salah orang gaeknya, orang tuanya, masyarakatnya, mamaknya.
Itu yang salah. Jadi memang kalau awak caliak kini agak rusuh hati awak. Apalagi kalau awak secara orang bagamu ya, bagamu Islam. Kok dapet awak kok jangan meninggal anak-anak keturunan nan lamah. Nah lamah tu bisa dicaliak dari, itu salah satu contoh. Dek karena inyo dak mengerti, ndak kue pegangannya berubah-ubah murah masuk ekornya berubah masuk ekornya nyolari lah bentuk pucuk aru kecil orang kemangin kare kian nyo kare. Ndak ada pegangan. Nah, pegangan itu kan harus dipaci. Tapi dek denjo caliak ndak ada nan dipaci tu. Makanya tentu untuk itu. Kalau menurut Bundo. Itu dari pandangan dari Ibu ya Bu. Kini dari Ibu Zusnel Zubir Bu. Sebagai peneliti BPNB Sumatera Barat Bu. Kau caliak kini kau 20 kau nak gadih kau nak pulangnya pagi kau. Pagi sore ya pagi sih pulang Bu. Balape ayam saya. Tapi kalau ayam nam hilang ini Bu apa nih yang cari Bu? Orang kayak kau. Tapi kalau anak gadis yang tidak pulang-pulang pagi ni pada sih Bu. Balo Ibu memandang Ibu. Kini memang itu tiangnya tergantung kepada orang tua gitu ya. Bahwa orang tua menanamkan nilai-nilai agama dan adat itu terhadap anaknya. Nah kini itu yang kurang. Nah makanya kini sesuatu itu harus tidak hanya pemerintahan tetapi berangkat dari dalam rumah tangga. Nah diberikan pemahaman terhadap anak bahwa padusi pulang pagi itu adalah ndak elok gitu kan. Nah itu. Nah kini apa yang tadi di kecean kalau ayam sanjo ndak pulang dicari oleh yang punya. Tetapi kini kok nak gadih pulang pagi induaknya cuma ani yang saja gitu itu pagi. Entah itu pemahaman dari orang tua kini kok gak kurang terhadap mendidik anak sesuai jo adat yang berlaku selama itu atau apa memang dari faktor ekonomi juga gitu. Kadang-kadang ada dorongan dari faktor ekonomi gitu kan. Karena ada yang bakar rajo malam, padusi kerajo malam gitu kan. Tapi dalam arti kata apakah malamnya itu sebagai padusi panggilan atau kupu-kupu malam atau memang kerajo memang melayani sebagai di restoran atau di hotel memang bersifat positif gitu kan. Jadi itu. Jadi kini memang kita meminta kepada orang tua ya harus gak perketat anak awak untuk bakarajo mencari kerajo itu kalau bisa sampai sore lah paling apa tuh sampai jam 10 malam itulah paling lambe balik gitu kan kalau bisa dijapui anak itu kan kalau nak gadih gitu kan ketampiknya kerajo itu. Ah, lejele Mak Gadi itu. Lai. Apalagi Mak Gadi sebagai produksi kok Lin acuk lo pulang pagi Mak Gadi. Oh, enggak pernah dong Malin. Nah itu dah kini langsung aja ke Pak Suarman. Mak Gadi ada yang ditanya mungkin ke Pak Suarman. Ya mungkin nan Mak Gadi tanya ke Pak Suarman kok sebagai tentang bagaimana sih Pak kebijakan atau dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ada istiadat gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara masalah adik istiadik, kita harus melihat dulu falsafah hidup orang Minang. Ada bersendikan sarak bersendikan kitabullah. Artinya itu di situ sendi kehidupan masyarakat Minang itu adalah ada bersendikan sarak bersendi kitabullah. Nah sejalan dengan itu, pada prinsipnya semua suku bangsa di Indonesia itu mempunyai itu. Dalam konteks agama masing-masing kan dalam konteks agama masing-masing. Untuk itu perlu diperhatikan oleh pemerintah dan kehadiran pemerintah sudah terbukti kini dengan lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Sasaran utamanya di situ yang pertama adalah pembangunan karakter. Nah, tadi lah dibicarakan oleh Bunda Kanduang kita, Jauh Niambo, Ninel, tentang keberadaan adat istiadat itulah mengalami perubahan. Perubahan itu dalam arti bukan haram, tetapi ma yang dirubah, ma yang enggak. Nah, itu, biko berubahlah wajah awak, ma wajah awak na asli. Kalau kehidupan semu, itu bahaya. Jadi, kalau menurut Ambo, itu yang akan kami coba nanti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya. Untuk
melakukan pendekatan. Kau langsung dibundukan doang mah. Dan di perhaluan sebenarnya terjadi perubahan itu adalah kesepakatan atau konsensus membuat standarisasi. Perhalu itu standarisasi. Distandarkan. Bah mau diawakna siswa. Di dalam standarisasi di dalam konteks kajian ilmiah perlu itu nada pendak. Itulah dilakukan sebenarnya di sumber kajian-kajian ilmiah. Cuman kini itu nanalun implementasi standarisasi itu. Apa syarat standarisasi? Harus ada simulasi. Ada praktek langsung. Aku alhamdulillah peserta banyak dari budak-budak kanduang, dari insan-insan budaya Bundokan Duang Minang yang hadir di Siko. Jadi kalau kita lakukan semacam ada pembakuan standarisasi, kemudian diadakan semacam simulasi praktek langsung, keterlibatan anak-anak awak itu pada gilirannya akan menumbuhkan rasa cinta. Ini mengerti di situ, tapi indah cukup di situ, indah sekadar diajar, tapi perlu diberi pemahaman kesejarahannya falsafah ada istiadat yang kita ajian tuh sudah itu muatan nilainya kalau itu 3 aspek tadi diinternalisasikan atau ditanamkan ke anak-anak awak, insya Allah budaya Minang kebertahan sampai kiamat kebertahan itu. Tetapi kalau nanti tadi kita tidak pedulian, tidak kita mulai dari kini hancur lah. Jadi hidup tidak awang-awang bisua. Kamu daerah ninda, kanan akak budaya awak pun ninda, aku bahaya warna habis kamu awak kempai. Lah kalau kehilangan ke identitas, hancurlah. Tunggulah itu aja itu yang terjadi. Jadi tidak sembarangan dilahirkan undang-undang pemajuan kebudayaan itu betul-betul menegakkan kemartabatan, kemudian mewujudkan hubungan manusia dengan kepercayaan dengan agamanya itu dengan Allah, dengan alam, dengan sesama manusia. Itu kata intinya mengenai adat istiadat sebenarnya. Jadi itu yang perlu nantinya kita kita coba nanti. Kami akan mencoba di BPNB Sumatera Barat melakukan pembinaan Nagari Adat Bundokan Duang. Untuk sementara gitu dulu. Nah, Jalere Magadi jadi itu? Sudah. Jadi memang kalau adat istiadat nak ditinggalkan, agama nak ditinggalkan, seharusnya seimbang gitu. Kadang kan indah kok, agama tertinggal, adat nomor 1. Itu nak boleh lah tuh, harus sejalan. Saya yang jalan. Kini dari Bundokan Duang gini kau Bundo. Sebelum wak lanjeng ke Bundokan Duang kau ada puluh nan ka mengalih ke Bundo kah? Jadi ada puluh nan labari iri mengalih gini ke Bundo. Jadi di sana sadonyo yang ada di rumah gini kau malin bati bara balik bati gojo narasumber akan berbalik setelah satu bang. Nah sana dua bahasa lo Padang TV.